Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana jika alam semesta kita berada di dalam lubang hitam. Hmm. Ini pertama kali diusulkan lumayan lama sih oleh fisikawan Raj Patria sama matematikawan E.J. Good. Intinya mereka bilang alam semesta yang bisa kita amati ini ya, bagian dalamnya lubang hitam gitu. Lubang hitam di alam semesta induk yang lebih gede lagi. Alam semesta induk ya? Oke. Nah, terus ada versi yang lebih baru. Ini dari Nikodem Poplawski. Dia pakai teori gravitasi Einstein-Cartan. Teori ini nambahin satu elemen penting, namanya torsi. Semacam putaran intrinsik materi lah. Torsi, putaran materi, fungsinya apa itu? Nah, ini yang penting. Torsi ini, menurut teorinya ya, ngasih perlawanan pas materi mau runtuh total. Jadi, dia mencegah terbentuknya singularitas. Oh, jadi nggak jadi titik super padat gitu ya, ada yang nahan. Iya, betul. Jadi materi nggak runtuh jadi titik. Sebaliknya, pas materi runtuh sampai padat banget, tapi masih ada batasnya, dia malah memantul. Memantul? Iya, memantul. Nah, pantulan ini, kata Poplawski, yang bikin jembatan Einstein-Rosen, atau yang lebih dikenal lubang cacing. Lubang cacing. Yang nyambung kemana? Nah, ini dia, nyambung ke alam semesta baru. Jadi Big Bang itu bukan awal mula banget. Mungkin bukan. Mungkin lebih tepatnya Big Bounce, pantulan besar dari dalam lubang hitam induk di alam semesta lain. Jadi bisa jadi alam semesta kita ini anak dari alam semesta lain gitu. Oh gila sih, ini konsep alam semesta lahir dari lubang hitam induk. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah banget. Tapi ada pengamatan beneran nggak sih yang dukung ide ini? Ada beberapa hal yang lumayan menarik. Pertama, ini udah lama orang sadari sih, soal ukuran. Radius Hubble alam semesta kita, batas terjauh yang bisa kita lihat, itu ternyata ukurannya kasarannya sama dengan radius Schwarzschild-nya. Radius Schwarzschild itu apa tadi? Itu ukuran teoretis kalau semua massa alam semesta kita dipadatin jadi lubang hitam. Ukurannya mirip sama batas pandang kita. Tapi ya banyak yang bilang ini kebetulan aja sih. Oke, kebetulan ya. Ada lagi? Ada. Nah, ini yang lebih baru dan bikin heboh. Dari teleskop James Webb, JWST. Ada survei namanya JDES. Dia ngamatin 263 galaksi yang usianya tua banget, awal-awal alam semesta. Hasilnya itu, agak aneh. Sekitar 2/3 galaksi ini muternya searah jarum jam. Loh, 2/3. Bukannya kalau acak harusnya 50-50 ya? Setengah searah jarum jam, setengah lagi berlawanan. Nah, itu dia masalahnya. Harusnya kan 50-50, tapi ini kok mayoritas ke satu arah gitu. Terus, apa hubungannya sama teori lubang hitam tadi? Kok bisa gitu? Bisa jadi nyambung. Ini salah satu penjelasan yang paling menarik yang diangkat Lior Shamir dan didukung Poplawski juga. Penjelasannya, mungkin alam semesta kita ini lahir di dalam lubang hitam yang berotasi di alam semesta induk. Oh, lubang hitam induknya muter. Iya. Nah, putaran lubang hitam induk ini seolah-olah diwariskan ke alam semesta kita pas terbentuk. Jadi ada arah putaran favorit gitu. Ini kayak sidik jari kosmik lah dari proses kelahirannya. Makanya galaksi-galaksi awal yang terbentuk, di dalamnya cenderung ikut muter ke arah yang sama. Wah, ini dia nih yang bikin makin seru. Kalau gitu, apa artinya tiap lubang hitam gede yang kita lihat sekarang, itu juga bisa jadi benih alam semesta baru? Ini langsung nyambung ke konsep multiverse dong ya? Banyak alam semesta gitu? Tepat. Itu implikasi logisnya. Kalau teori ini benar, ya setiap lubang hitam itu potensi jadi jembatan ke alam semesta bayi yang lain. Tapi alam semesta baru itu bakal kesembunyi di balik horizon peristiwa lubang hitamnya. Jadi kita nggak akan pernah bisa lihat dari sini. Nggak bisa lihat ya. Terus alam semesta kita gimana? Ya sebaliknya, alam semesta kita sendiri bisa jadi ya bagian dalamnya lubang hitam raksasa di alam semesta induk sana. Dan titik awal kita, Big Bang, itu mungkin sebenarnya manifestasi dari lubang putih. Kebalikannya lubang hitam, tempat materi justru keluar. Gambaran kosmos jadi beda banget ya. Tapi pasti ada penjelasan lain kan buat data JWST itu? Nggak mungkin cuma satu teori ini aja. Tentu saja. Selalu ada kemungkinan lain dalam sains. Bisa jadi, ya, alam semesta kita memang punya putaran bawaan aja karena alasan fundamental yang kita belum ngerti, atau mungkin ada masalah sama datanya JWST. Entah bias pas ngambil data, atau cara kita interpretasi datanya.
Ada juga kemungkinan lain, ini lagi diteliti juga. Rotasi galaksi kita sendiri, Bima Sakti, itu ternyata ngaruh ke pengamatan kita ke galaksi jauh. Efek yang tadinya dianggap kecil. Oke, kalau itu benar gimana? Ya, kalau itu benar, kita mungkin perlu ngitung ulang jarak ke objek-objek yang jauh banget itu. Kalibrasi ulang lah. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, teori alam semesta di dalam lubang hitam ini, yang dulu kayaknya cuma spekulasi aja, sekarang dapat perhatian lagi gara-gara data baru, kayak dari JWST ini. Ini buka kemungkinan kalau kosmos itu jauh lebih rumit dan mungkin saling nyambung lewat lubang hitam. Betul. Temuan soal putaran galaksi awal ini, ya meskipun masih butuh banyak konfirmasi dan studi lagi ya, ini ngasih bahan pikiran serius. Ini nantang model kosmologi standar kita, termasuk soal Big Bang itu sendiri. Lalu, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Gagasan ini kan nawarin cara pandang yang beda banget ya soal tempat kita di alam semesta, bahkan asal-usul kita. Nah, sebagai penutup, coba deh Anda renungin ini sebentar. Kalau alam semesta kita memang lahir dari lubang hitam induk, dan kalau setiap lubang hitam bisa bikin alam semesta baru lagi, seberapa gede dan bercabang sih pohon keluarga kosmik ini? Terus, posisi kita di mana di struktur raksasa itu? Sesuatu buat Anda pikirin lebih lanjut ya.